Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahul Huda. NIM D2018-2007, Prodi PMI semester 4. Akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat kebudayaan. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Terima kasih. Pertama ialah proses difusi. Difusi sendiri adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu kelompok ke kelompok lain, atau dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Jadi difusi itu adalah suatu penyebaran unsur-unsur kebudayaan itu sendiri, dari kebudayaan yang pertama menuju kebudayaan yang lain, kelompok satu kelompok yang lain, masyarakat satu masyarakat lain. Sedangkan proses difusi itu sendiri merupakan sebuah cara atau tingkah laku seseorang untuk penyebaran kebudayaan itu sendiri. Pada proses difusi, pemindahan unsur-unsur nilai budaya bukanlah hanya sekedar kebudayaan yang dipindah dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain, seperti halnya dari generasi tua ke generasi muda, tetapi juga tentang proses interaksi antara individu dengan kebudayaan. Jadi difusi adalah awal dari semua perubahan dalam masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua adalah proses belajar. Proses belajar kebudayaan sendiri. Kenapa belajar? Karena semua pengetahuan, semua keadaan, kondisi itu melalui proses belajar. Nah, ini proses belajar kebudayaan sendiri. Dalam proses belajar itu ada proses-proses lain di dalamnya. Yang pertama internalisasi. Internalisasi itu adalah keberlangsungan sepanjang hidup individu sejak dilahirkan sampai hampir meninggal, untuk mengolah segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang kemudian membentuk kepribadiannya. Jadi proses internalisasi ini adalah aktivitas sehari-hari seorang individu atau seseorang dalam kehidupannya, seperti mempunyai perasaan, mempunyai hawa nafsu, mempunyai emosi. Nah, itu dalam proses ini belajar. Yang kedua adalah proses sosialisasi. Proses sosialisasi itu apa? Proses sosial di mana seorang individu menerima pengaruh, peranan, ataupun tindakan orang-orang di sekitarnya. Nah, setelah internalisasi, maksudnya tadi sudah proses melalui diri sendiri. Nah, sekarang yang kedua proses sosial, yaitu meliputi orang lain di luar individu itu sendiri, seperti
kakaknya, adiknya, mertua, orang tua mungkin, dan lain-lain di luar individu itu sendiri, seseorang itu sendiri. Yang membantu pembentukan karakternya. Yang ketiga, proses pembudayaan. Proses pembudayaan di mana individu belajar, seseorang itu belajar menyesuaikan diri dengan alam, pikiran, serta sikapnya terhadap adat, sistem norma, serta semua peraturan yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi ini berurutan. Yang pertama, internalisasi itu belajar pada diri sendiri, individu itu sendiri, perorangan. Yang kedua, sosialisasi mengenai orang lain, bersama orang lain. Nah, sedangkan pembudayaan itu lebih meluas lagi, meliputi alam dan lingkungan sekitarnya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Jadi mengikuti kondisi-kondisi, norma-norma, peraturan-peraturan yang berada di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga adalah proses pengenalan kebudayaan asing. Nah, dalam proses pengenalan kebudayaan asing itu ada dua proses di dalamnya. Yang pertama akulturasi, dan yang kedua asimilasi. Akulturasi adalah penyisipan suatu unsur-unsur kebudayaan yang pertama kepada kebudayaan yang lain. Jadi penyisipan atau penyusupan kebudayaan yang pertama ke kebudayaan kedua lain. Kita akan tahu terkenal sebagai metode dakwah. Kebanyakan kan kita sudah tahu kebanyakan proses ini sebenarnya salah satu dakwah, cara dakwah para wali songo pada zaman dahulu. Akulturasi kebudayaan. Yang kedua itu asimilasi. Nah, asimilasi ini hampir bersama dengan akulturasi, tetapi lebih asimilasi ini lebih mendalam daripada akulturasi. Nah, asimilasi itu lebih kepada pengalihan kebudayaan yang pertama kepada kedua, mulai diarahkan disetir dari awal kepada yang kedua. Nah, dalam proses asimilasi ini secara membaik manakala sikap toleransi dan simpati itu dalam masyarakat itu erat. Jadi asimilasi ini mulai diarahkan, mulai diarahkan dalam apa-apa yang menjadi keinginan dan perubahan itu sendiri dalam masyarakat. Nah, yang keempat, yang terakhir ialah proses pembaharuan, di mana pembaharuan ini merupakan penggunaan sumber daya alam, energi, modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan teknologi produk baru, sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru dalam masyarakat. Jadi pembaruan adalah suatu proses terakhir dari perubahan dalam masyarakat, khususnya dalam kebudayaan itu sendiri, adalah memperbarui
kebudayaan atau mengubah kebudayaan masyarakat itu sendiri. Setelah semua proses dilakukan dan dikerjakan, pembaruan itu menghasilkan sesuatu, yaitu apa yang ditujukan dan apa yang dikiatkan dalam proses sebelumnya yang telah dilakukan oleh seseorang atau individu kepada masyarakatnya, kebudayaannya, entah itu baik diri sendiri, kepada orang lain, keluarga, dan masyarakat lingkungannya. Ya, terima kasih. Demikian video ini saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.